Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Makfira, Standbook 119. Di sini saya akan menjelaskan tentang 9 pendekatan dalam manajemen kelas. Yang pertama pendekatan otoriter, yang kedua pendekatan intimidasi, yang ketiga pendekatan permisif, yang keempat pendekatan buku masak, yang kelima pendekatan instruksional, yang keenam pendekatan perubahan perilaku, yang ketujuh pendekatan iklim sosio-emosional, yang kedelapan pendekatan elektrik, yang kesembilan pendekatan analitik pluralistik. 1. Apa itu pendekatan otoriter? Pendekatan otoriter adalah pendekatan pengelolaan kelas yang memandang bahwa manajemen kelas sebagai suatu pendekatan pengendalian perilaku siswa oleh guru secara manusiawi. Terdapat 5 strategi dalam pendekatan otoriter. Yang pertama, menetapkan dan menegakkan peraturan. Yang kedua, memberikan perintah, pengarahan, dan pesan. Yang ketiga, menggunakan teguran yang ramah. Yang keempat, menggunakan pengendalian dan mendekati. Yang kelima, menggunakan pemisahan dan pengucilan. 2. Apa itu pendekatan intimidasi? Pendekatan intimidasi adalah pendekatan yang memandang manajemen kelas sebagai suatu proses pengendalian perilaku. Berbeda dengan pendekatan otoriter, pendekatan intimidasi menekankan pada perilaku mengintimidasi. Bentuk-bentuk intimidasi sebagai berikut: hukuman yang kasar, ejekan, hinaan, paksaan, ancaman, serta saling menyalahkan. 3. Apa itu pendekatan permisif? Pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan siswa. 4. Apa itu pendekatan buku masak? Pendekatan buku masak adalah pendekatan yang berbentuk rekomendasi berisi daftar hal-hal yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah dalam manajemen kelas. 5. Apa itu pendekatan instruksional? Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar masalah manajemen kelas. Pendekatan ini berpendapat bahwa manajerial yang efektif adalah hasil perencanaan pengajaran yang bermutu. Dengan demikian, guru berperan untuk merencanakan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik. 6. Apa itu pendekatan pengubahan perilaku? Pendekatan pengubahan perilaku didasarkan atas beberapa prinsip psikologi behaviorisme. Prinsip utama yang mendasari pendekatan ini adalah perilaku merupakan hasil proses belajar. Prinsip ini baik bagi perilaku yang sesuai maupun bagi perilaku yang menyimpang. Pendekatan pengubahan perilaku dibangun atas dasar 2 asumsi utama. Yang pertama, 4 proses dasar belajar. Yang kedua, pengaruh kejadian-kejadian dalam lingkungan. Tugas guru adalah menguasai dan menerapkan 4 prinsip dasar belajar. Prinsip tersebut adalah penguatan positif, hukuman, penghentian, dan penguatan negatif. 7. Apa itu pendekatan iklim sosio-emosional? Pendekatan iklim sosio-emosional dalam manajemen kelas berakar pada psikologi penyuluhan klinikal, dan karena itu memberikan arti yang sangat penting pada hubungan antar pribadi. Pendekatan ini dibangun atas dasar asumsi bahwa manajemen kelas yang efektif sangat tergantung pada hubungan yang positif antara guru dan peserta didik. Guru adalah penentu utama atas hubungan antar dan iklim kelas. Oleh karena itu, tugas pokok guru dalam manajemen kelas adalah membangun hubungan antara pribadi yang positif dan meningkatkan iklim sosio-emosional yang positif juga. 8. Apa itu pendekatan eklektik? Pendekatan ini ada 2 syarat yang perlu dikuasai oleh guru. 1. Menguasai pendekatan-pendekatan manajemen kelas yang potensial, seperti pendekatan pengubahan perilaku, penciptaan iklim sosio-emosional, dan proses kelompok. 2. Dapat memilih pendekatan yang tepat dan melaksanakan prosedur yang sesuai dengan baik dalam masalah manajemen kelas. 9. Apa itu pendekatan analitik pluralistik? Pendekatan analitik pluralistik berbeda dengan pendekatan eklektik. Pendekatan analitik
memberi kesempatan kepada guru untuk memilih strategi manajemen kelas atau gabungan beberapa strategi dari berbagai pendekatan manajemen yang dianggap mempunyai potensi terbesar serta berhasil menanggulangi masalah manajemen kelas dalam situasi yang telah dianalisis. Guru yang bijaksana menghargai pendekatan dan strategi manajemen kelas yang mempunyai konsep dasar yang baik. Pendekatan analitik pluralistik tidak mengikat pada serangkaian strategi manajerial. Guru bebas mempertimbangkan semua strategi yang mungkin efektif. Terdapat 4 tahap pendekatan analitik pluralistik. Yang pertama, menentukan kondisi kelas yang diinginkan. Yang kedua, menganalisis kondisi kelas yang nyata. Yang ketiga, memilih dan menentukan strategi pengelolaan. Yang keempat, menilai efektivitas pengelolaan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.